Halo semuanya, kembali lagi denganku, Regina Deva Karisa dari kelas 11G nomor absen 28. Dan pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proyek matematika dengan materi prolin. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi soal pertama pada hari ini bunyinya adalah gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut adalah sistem pertidaksamaan pertama, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20. X tambah Y lebih besar sama dengan 9, 2Y lebih besar sama dengan X, dan Y kurang dari sama dengan 2X. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari titik untuk menggambar garis pertidaksamaan dan mencari daerah penyelesaian. Ini akan aku bagi menjadi 4 nomor. Yang pertama, kita bikin tabel X dan Y. Kita misalkan X sama dengan 0 dan kita masukkan ke pertidaksamaan. Jadinya Y sama dengan 10. Dan jika Y-nya 0, X-nya sama dengan 20. Lalu pertidaksamaan yang kedua. Kita lakukan hal yang sama, jika kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah 9. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya juga 9. Nah, untuk pertidaksamaan ketiga, juga sama, kita masukkan misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya juga 0. Nah, karena Y sudah 0, kita cari titik lain selain Y sama dengan 0, misalnya X sama dengan 2. Kita masukkan jadi Y sama dengan 1, lalu kita masukkan lagi misal X sama dengan 4, Y-nya akan jadi 2. Lalu ke pertidaksamaan yang keempat, kita juga lakukan hal yang sama, kita masukkan titik-titik yang memungkinkan, misalkan 0, Y juga 0, kita masukkan X1, maka Y-nya 2, dan jika kita masukkan X2, maka Y-nya akan jadi 4. Nah, sekarang kita mulai gambar garis pertidaksamaannya. Ini aku ambil sumbu X dan sumbu Y itu kelipatan 2. Kita langsung masuk ke pertidaksamaan 1, jika X0, Y 10. Jika X20, Y-nya 0, terus langsung aja kita gambar, kita garis. Setelah itu kita ambil titik uji untuk menguji daerah penyelesaian tersebut. Kita ambil misalnya titik uji 0,0. Terus kita masukkan ke pertidaksamaannya. Jadinya 0 kurang dari sama dengan 20. Nah, karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar, maka daerah yang menjauhi titik uji kita arsir. Nah, setelah itu pertidaksamaan yang kedua, titiknya 9 dan juga 9. Langsung saja kita garis. Oke, ini garis dari X plus Y lebih besar dari sama dengan 9. Kita ambil lagi titik ujinya. Kita misalkan 0,0. Jadinya 0 lebih besar dari sama dengan 9. Karena ini merupakan pernyataan yang salah, maka daerah yang mendekati titik uji kita arsir. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. Kita masukkan titiknya. Lalu langsung kita garis saja. Nah, sekarang kita ambil saja titik uji yang lain, misalnya titik uji 0,1. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Hasilnya, 2 bisa sama dengan 0, karena benar. Nah, karena benar, jadi daerah menjauhi titik uji, kita arsir. Sekarang ke pertidaksamaan yang keempat. Kita langsung gambar saja garisnya, kita masukkan titiknya ke dalam grafik, dan langsung kita garis. Kita ambil titik uji yang sama, misalnya 0,1 ya. Terus kita masukin ke pertidaksamaannya. Hasilnya 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena pernyataan ini salah, jadi yang kita arsir yang mendekati titik uji. Nah, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya. Begitu untuk nomor 1, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, jadi ini soal nomor 2, karena cukup panjang, aku akan tampilkan di layar aja. Jadi, perusahaan Jungkar Makmur itu punya 2 mesin, CNC1 dan CNC2, yang digunakan untuk membuat 2 barang, yaitu mur dan baut. Untuk membuat mur, CNC1 butuh 2 menit, dan untuk membuat baut itu butuh 8 menit. Finishing CNC2 untuk mur butuh 4 menit, dan baut juga butuh 4 menit. Nah, selain itu, ada waktu maksimal untuk mengoperasikan mesin CNC1 dan CNC2, yaitu 8 jam. Ada juga data lain yang diperoleh, yaitu keuntungan. Keuntungan dalam membuat mur adalah 2.500 dan untuk baut 5.000.
Nah, sekarang kita mulai cari pertidaksamaannya. Dimulai dari mesin CNC1, yaitu 2X tambah 8Y kurang dari sama dengan 480. Dan CNC2 4X tambah 4Y kurang dari sama dengan 480. 480 itu dari 8 jam waktu maksimalnya dikali 60 menit. Sedangkan jadi kurang dari sama dengan, karena yang dicari adalah keuntungan maksimal dari waktu pengerjaannya maksimal 8 jam. Jadi boleh kurang tapi tidak boleh lebih dari 480 menit. Dan untuk soal cerita jangan lupa dicantumkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita membuat persamaan pembatasnya, yaitu untuk mencari keuntungan maksimum. Jadi kita buat Z sama dengan 2500X tambah 3000Y. Ini persamaan yang nanti akan kita pakai untuk mencari keuntungan maksimum. Sekarang kita mulai mencari titik untuk menggambar garis. Kita buat tabel seperti soal sebelumnya. Kita misalkan X sama dengan 0, hasilnya 60, dan kita misalkan Y sama dengan 0, hasilnya 240. Lalu yang kedua, kita misalkan X sama dengan 0 juga, hasilnya 120, dan jika kita misalkan Y sama dengan 0, hasilnya X juga 120. Sekarang kita mulai menggambar garisnya. Di sini aku menggunakan kelipatan 30 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kita tahu kalau di sini ada X yang bisa sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi, daerah yang negatif bisa kita arsir, karena bukan merupakan daerah penyelesaian. Itu langkah pertama sebelum membuat garisnya. Sekarang kita langsung buat garis. Yang pertama, kita masukkan titiknya terlebih dahulu. Setelah itu langsung kita garis. Nah, sekarang seperti nomor 1 tadi, kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita pakai 0,0. Hasilnya jadinya 0 kurang dari sama dengan 480. Penyertaan ini benar, jadi daerah yang menjauhi titik uji kita arsir. Sekarang kita masukkan titik yang kedua, yaitu 120 dan 120. Setelah itu kita garis. Ini merupakan garis kedua. Setelah itu kita masukkan titik ujinya juga. Kita coba pakai titik uji 0,0 juga. Hasilnya juga sama, 0 kurang dari sama dengan 480. Nah, karena itu yang menjauhi titik uji kita arsir. Daerah yang bersih di sini adalah daerah penyelesaian dari soal ini. Sekarang titik ujung DHP ini kita beri nama. Yang ini A, ini B, ini C, dan ini D. Kita harus menentukan di mana letak koordinat titik potong dari C ini. C merupakan titik potong dari garis pertama dan garis kedua. Ini kita eliminasi. Yang di atas dikali 2 dan yang persamaan bawah tetap sama. Kita mencoba untuk mengeliminasikan X-nya. Hasilnya Y sama dengan 40, dan jika kita masukkan ke persamaannya X sama dengan 80. Maka koordinat dari titik potong C adalah 8. Nah, sekarang kita buat tabel untuk mencari keuntungan maksimum yang seharusnya kita cari. Kita masukkan persamaan pembatasnya 2500X tambah 5000Y. Kita masukkan koordinat masing-masing, ada 0,0, 0,60, 120,0, dan 80,40. 0,0 kita masukkan persamaan jadinya 0, 0,60 kita masukkan ke persamaan hasilnya 300.000. Kemudian 120,0 kita masukkan ke persamaan hasilnya jadi 300.000 juga. Dan yang terakhir 80,40 kita masukkan ke persamaan jadinya 200.000 tambah 200.000 hasilnya 400.000. Nah, 400.000 ini adalah keuntungan maksimum yang kita cari dan merupakan keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh industri. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, jadi ini adalah soal ketiga. Aku tampilkan di layar. Kita buat tabel seperti tadi. Ada suatu farmasi itu ada 2 jenis kapsul yang mengandung vitamin A, C, dan E. Kapsulnya sendiri kapsul 1 dan kapsul 2. Di kapsul 1 itu mengandung 6 mg vitamin A, 5 mg vitamin C, dan 1 mg vitamin E. Kapsul 2 mengandung 6 mg A, 3 mg C, dan 4 mg E. Lalu selain itu ada juga harga dari masing-masing kapsul. Kapsul 1 harganya 2.000 dan kapsul 2 harganya 3.000. Setelah itu ada
data lain, yaitu minimal yang harus dikonsumsi oleh pasien, yaitu 40 mg vitamin A, 15 mg vitamin C, dan 12 mg vitamin E. Sekarang kita mulai membuat pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertama, yaitu 6X tambah 8Y lebih besar sama dengan 40. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena disebutkan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Jadi boleh lebih besar atau sama dengan ketentuannya. Lalu ada 5X tambah 3Y lebih besar sama dengan 15, X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12. Lalu juga kalian soal cerita ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita mencari berapa uang minimal yang harus dikeluarkan. Jadi kita bikin pembatasnya 2000X tambah 3000Y. Ini digunakan untuk mencari minimal uang yang harus dikeluarkan oleh pasien nanti. Sekarang kita mulai mencari titik untuk menggambar garis. Kita lakukan hal yang sama, kita misalkan X sama dengan 0 jadi Y-nya sama dengan 5. Terus kita misalnya ambil Y-nya sama dengan 2. Biar genap jadinya X-nya sama dengan 4. Lalu di pertidaksamaan yang kedua, kita cari dengan cara yang sama, kita misalkan X-nya 0, Y-nya sama dengan 5. Dan jika Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Setelah itu kita cari ke pertidaksamaan yang ketiga. Kita masukkan lagi X-nya sama dengan 0, hasilnya Y-nya sama dengan 3. Dan jika Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 12. Sekarang kita mulai menggambar garisnya dan menentukan daerah penyelesaiannya. Awalnya seperti tadi, karena ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, jadi daerah yang negatif bisa kita arsir dan merupakan langsung kita gambar yang pertama. Kita masukkan titiknya yaitu 0,5 dan 4,2. Langsung saja kita garis. Setelah itu kita gunakan titik uji 0,0 seperti tadi. Terus kita masukkan hasilnya 0 bisa sama dengan 40. Itu adalah pernyataan yang salah. Jadi yang mendekati titik uji kita arsir. Langsung kita gambar garis yang kedua. Kita masukkan titiknya 0,5 dan 3,0 dan langsung kita garis. Nah, setelah itu kita ambil titik uji 0,0. Kita masukkan ke persamaannya, hasilnya 0 lebih besar sama dengan 5. Karena salah, jadi yang mendekati titik uji, daerah yang mendekati titik uji kita arsir. Kita langsung masuk ke yang ketiga, kita gambar dulu titiknya 0,3 dan 12,0. Kita garis. Nah, setelah itu kita masukkan lagi titik uji 0,0. Setelah itu kita masukkan ke pertidaksamaannya, hasilnya 0 lebih besar sama dengan 12. Karena salah, maka daerah yang mendekati titik uji tersebut kita arsir. Nah, daerah yang bersih ini adalah daerah penyelesaian ya. Kita menemukan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita harus mencari di mana letak titik B itu, koordinat titik B. Titik B merupakan perpotongan dari garis 1 dan garis 3, maka kita eliminasi kedua garis tersebut. Jadinya garis 3 kita kali 2 untuk menghilangkan Y. Jadinya X sama dengan 4 dan ketika kita masukin ke persamaannya, Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik potong B adalah 4,2. Sekarang kita buat tabel untuk menentukan pengeluaran minimum. Di sini ada koordinat 0,5 dan 12,0 serta 4,2 yang tadi kita masukkan persamaan pembatasnya yaitu 2000X tambah 3000Y. Kita masukkan titik ke dalam persamaannya, jadinya 15.000, 24.000 dan 14.000. Nah, 14.000 ini merupakan pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan pasien. Dengan kapsul jenis 1 ada 4 dan kapsul jenis 2 ada 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.